Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan fraksi begitu. Artinya fraksi-fraksi tidak ketemu begitu dalam sebuah pansus atau panja. Itu pembahasan biasanya mentok gitu. Dan itu biasanya di voting kalau misalkan nggak ada alternatif lain. Begitu juga dalam posisi misalkan kalau pemerintah kemudian fraksi-fraksi nyatu sementara sama pemerintah beda, di situ seringkali bisa kita selesaikan gitu. Contoh misalkan hari ini yang terjadi di pembahasan RUU Pilkada ya, menentukan bupati, wali kota dipilih langsung atau dikembalikan ke DPRD, sampai sekarang kan belum putus. Kenapa? Karena di internal fraksi-fraksi beda. Begitu juga pemerintah. Jadi ada fraksi-fraksi sebagian yang sama dengan pemerintah, fraksi-fraksi lain itu beda dengan pemerintah. Jadi seringkali kemudian kita nggak bisa voting karena ada beberapa fraksi yang sama dengan pemerintah. Fraksi kan punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk melaporkan kinerja seluruh anggota fraksi kepada Dewan Pimpinan Partai. Ya. Fraksi juga punya tanggung jawab bagaimana agar kinerja anggotanya itu betul-betul bisa maksimal. Kepentingan fraksi sendiri, kepentingan konstitusi juga kan. Bagaimana agar di dalam menjalankan fungsi kedewanan dan juga fungsi representasi itu bisa maksimal. Salah satunya adalah melakukan evaluasi melalui rapat pleno ya. Lalu juga melalui absensi, pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masing-masing di alat kelengkapan Dewan. Lalu tiap 2 bulan sekali juga langsung dipandu oleh Ketua Umum ya, Dewan Pimpinan Pusat melakukan pengawasan secara khusus gitu. Pendapat kami tentang fraksi dalam konteks mengontrol anggota sangat penting. Kita tahu anggota didistribusikan ke alat kelengkapan oleh fraksi. Dan yang kedua, fraksi berdasarkan tatip juga punya kewenangan untuk melakukan pergantian antara waktu dari anggota itu sendiri. Maka fraksi harus mengambil peran dalam fungsi mengontrol anggota, sebab fraksilah sebenarnya alat yang bisa melakukan kontrol terhadap anggota secara langsung, bukan juga DPR dan juga bukan konstituen. Nah, hal ini juga bisa dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban fraksi kepada publik, karena fraksi sebagai kepanjangan partai tentu harus punya citra yang baik di mata publik dalam konteks pemilu. Nah, salah satu etalase dari partai itu adalah DPR yang dalam hal ini dicerminkan oleh fraksi. Hal ini juga menunjukkan keterbukaan fraksi dalam konteks rekrutan maupun penempatan anggota-anggota agar
fraksi diperkecil dengan cara memperketat pembentukan fraksi. Misalnya fraksi baru bisa dibentuk minimal bila anggotanya telah mencapai 2 kali alat kelengkapan. Misalnya kalau kita punya 16 alat kelengkapan satu DPR, maka jumlah fraksi 16 kali 2 itu sama dengan 32 anggota baru bisa dibentuk oleh fraksi. Atau fraksi itu dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok pemerintah atau fraksi pendukung pemerintah. Yang kedua adalah fraksi oposisi. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat.